Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sedangur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita semua. Sahabat channel Sedangur TV, inilah 6 amalan sebelum subuh. Ada yang lebih baik daripada seisi dunia. Sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Amalan sebelum subuh. Beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam antara lain: yang pertama, solat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahrudin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan solat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan solatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan solat tahajud adalah solat yang paling utama setelah solat wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus solati ba'da solatil mafrudati solatul lail." Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat yang dilakukan di malam hari. Solat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah solat malam karena solat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta sebagai penebus segala kejahatan, mencegah dosa dan dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, solat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan solat witir, di mana solat ini merupakan solat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Solat ini dilakukan setelah melakukan solat pada waktu malam yang lain, misalnya tahajud dan tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Solat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Yang ketiga, salat qobliyah subuh. Salat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah salat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Salat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan salat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salat Al-Musafirin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan solat qobliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan solat subuh. Sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim. Adapun Sa'id bin Ali bin Nuhaf Al-Qahtani mengatakan dalam kitab Sulalatul Mu'min bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Yang keempat, selain melaksanakan solat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat Islam lakukan ialah dengan zikir. Bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman adalah
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Zikir apa yang paling utama? Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya subhanahu wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdih. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, subhanallah wa bihamdihi alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Maha suci Allah dengan segala puji untuknya, segala puji adalah milik Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Sementara itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan bahwasanya zikir yang dianjurkan dan diamalkan jelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore, yakni subhanallah wa bihamdih. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebut bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yang artinya, wahai orang yang berkelumun, bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperduanya, kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan 6 amalan sebelum subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.